untuk Webback Free yang seperti saat ini kita gunakan, ini bisa menampung 100 peserta, 100 partisipan dengan durasi waktu unlimited. Pada waktu bulan Desember kemarin, insya bulan Desember, bukan sih, bulan Agustus tahun 2019. Kalau ada batur ya, suruh ambil di apotek obate. Pak apotek yang antar. Kalau ada kopi gawakno. Gawakno, iya nggih Bu Lulu. Itu siapa dimatikan mic-nya? Punten ngapunten, sudah. Jadi gini, untuk Webback Free yang saat ini kita gunakan itu bisa menampung 100 peserta dengan durasi waktu unlimited. Tetapi pada waktu tahun 2019 kemarin, pada bulan September, Webback memberikan aturan bahwa hanya yang free itu hanya bisa menggunakan untuk 3 peserta dengan durasi waktu 20 menit. Sehingga sempat Webback itu tidak digunakan oleh Bapak Ibu. Semenjak ada kasus corona ini, Webback Free mengembalikan lagi fungsinya, yaitu 100 peserta dengan durasi waktu unlimited. Dan saat ini menjadi pilihan nomor 1 bagi Bapak Ibu untuk mengadakan video conference dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena kita menggunakan Zoom, baru-baru kemarin ini terbongkar bahwa ternyata hasil rekaman Zoom itu bisa dicuri dari internet. Tapi kalau Webback insya Allah tidak. Di Webback Bapak Ibu ini saya jelaskan sebelum kita membuat, biar jenengan tahu semua. Kalau ada kopi gawakno kopi. Ini saya tunjukkan tampilan Webback dari awal. Yuk. Udah wis, taruh bawah. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu nggih? Belum. Loh, belum. Belum kelihatan di layar. Yang kelihatan Bu Amin. Bu Amin itu. Bentar. Ini saya share window. Dan kopi gak ketok. Kelihatan belum? Halo, kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Belum. Loh, ada yang kelihatan, ada yang belum. Kelihatan kok. Nggih, Mana? ini Bapak Ibu. Loh iya. Apa-apanya? Bapak Ibu, ini tampilannya memang sama jenengan dengan saya. Cuma panjenengan bisa melihat kursor saya bergerak nggih. Ya, betul. Iya, memang saya tampil seperti itu. Jadi memang tampilannya ini bukan tampilan share screen, tapi tampilan share window. Biar Bapak Ibu tahu, biar Bapak Ibu tahu apa fungsi-fungsinya. Bu Amin dimatikan dulu ya, nih sementara nggih anunya untuk kamera. Oke. Bapak Ibu, di sini ada macam-macam tombol. Ini mungkin yang sudah jenengan tahu, ini ada tombol untuk menghidupkan mic. Ini untuk menampilkan video. Ini adalah untuk share screen. Share screen, ya, seperti ini yang ditampilkan Pak Pras. Itu syaratnya bola dunia berwarna hijau ini bunder. Ini berada di pada orang yang mau menampilkan share screen. Ini loh hijau bunder, kelihatan nggih? Nah, ini bola dunia ini yang mengatakan. Di tampilan saya. Di LP2MBS ini kelihatan Bapak Ibu nggih, bunderan ya? Nah, itu. Ini kalau kita share screen, maka akan model tampilan seperti Pak Pras, menampilkan apa yang ada di laptop kita, sehingga bisa dilihat orang lain. Bahayanya hati-hati kadang-kadang kalau kita mau share screen, karena pernah kejadian di VCT, kebetulan pematerinya mungkin tidak sadar, dia membuka hal-hal yang negatif, tiba-tiba dia mau share screen, yang muncul adalah gambar yang negatif itu kepada teman-teman. Jadi sebelum pematerinya mempersiapkan, tolong untuk laptop dikondisikan dulu untuk share screen. Jadi seperti itu. Terus ini adalah tombol merekam Bapak Ibu. Recorder ini merekam. Kalau kita recorder atau masuknya ke cloud atau ke Mac komputer. Kalau kita masuk ke Mac komputer, maka rekaman ini akan masuk ke komputer dalam bentuk MP4 dan bisa langsung diunggah ke YouTube. Yang ini adalah tombol partisipan. Jadi kalau kita close partisipan, maka partisipannya tidak muncul. Tapi kalau kita klik, maka akan muncul berapa banyak partisipan yang ada dalam ruangan kita. Terus ini adalah tombol chat. Nah, ini kita bisa chat. Chat ini bisa kita everyone, kepada semua orang atau kepada beberapa orang saja. Tapi kadang-kadang paling enak itu di Japri. Langsung klik aja namanya, ada tombol chat di sini. Jadi seperti itu. Terus Bapak Ibu, di sini ada tombol. Ada tombol file, ada edit, ada share. Kalau yang saya pakai sekarang ini adalah share my meeting window. Jadi ada tampilan window di Webback. Jadi share meeting window. Jadi jenengan kalau misalkan mau menjelaskan kepada siapapun tentang fungsi Webback, langkah pertama adalah share my meeting window dulu. Nah ini. Sehingga tahu penjelasannya
Halo Bu Amin, videonya dimatikan dulu. Jadi seperti itu. Terus audio ini audio connection. Kadang-kadang banyak teman-teman kendala itu ada di audio. Kalau ada gambar, kadang-kadang ada klik, ada kadang-kadang di HP itu muncul ganggang telepon atau mic, itu biasanya pilih di call over internet. Pilihnya call over internet. Terus partisipan ini kita bisa memute. Kalau jenengan sebagai host seperti saya ini, saya bisa akan memute semua. Jadi ketika yang saya klik, maka semua peserta akan mati semua mic-nya. Tapi kalau saya unmute, maka nyala semua. Tapi kalau kita walaupun mute all, tapi kalau yang namanya webback free, yang bersangkutan menyalakan mic, maka mic-nya akan hidup. Jadi host penting-penting pada waktu pemaparan materi itu keliling mencari mic yang berwarna biru sehingga untuk dimatikan. Jadi seperti itu. Terus cengroll di webback itu ada dua petugas yang bertugas. Yang pertama host, yang kedua presenter. Host itu adalah tuan rumah, pembawa acara, dan presenter adalah penyaji materi. Untuk menjadi memindah host atau presenter, caranya adalah dengan misalkan saya memindahkan ke Pak Pras. Misalkan Pak Pras. Caranya diklik kanan. Klik kanan pilih cengroll. Nah, di sini Pak Pras dijadikan apa? Presenter atau host. Jadi di presenter atau host. Klik gitu. Kalau klik presenter maka Pak Pras akan jadi presenter dan bisa menampilkan. Itu berinya di off dulu. Tambahan yang di Google Form itu yang batasi satu tanggapan itu ternyata hanya satu email satu tanggapan, bukan satu peserta. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Pak siapa tadi. Jadi kalau kita ingin membatasi anak mengisi lebih dari 2 kali, yang tadi itu dicentang, malah betul dicentang. Terus bisa. Coba jenengan ke presenter dulu. Saya jadikan presenter. Oke. Bentar, saya jadi presenter dulu. Sudah Pak Pras, jadi presenter Pak Pras. Oke, Bapak Ibu, ini tadi saya sempat coba-coba yang tadi yang disampaikan oleh Pak Sokip. Nah, yang tadi ini saya centang, kemudian saya hilangkan, kemudian saya centang lagi. Ternyata ini fungsinya memang tugas membatasi anak hanya mengisi 1 kali mengerjakan. Jadi kalau misalkan dia sudah mengerjakan, kemudian sampai mengirim, berikutnya dia tidak bisa mengirim lagi. Jadi yang dilihat itu emailnya anak-anak. Setiap HP kan emailnya pasti berbeda. Jadi emailnya anak-anak juga pasti otomatis juga berbeda. Jadi kalau anak satu sudah mengerjakan di HP-nya, otomatis tidak bisa mengisi untuk yang kedua kalinya. Jadi ini mungkin solusi yang bisa dipakai untuk membatasi anak mengisi lebih dari 2 kali. Kalau digunakan HP lain atau email yang lain itu bisa, masih mengisi bisa. Tapi kalau email yang sama itu tidak bisa. Itu Bapak Ibu mungkin tambahannya. Mungkin kelemahannya kalau HP-nya dibuat bergantian Pak ya? Ya, kalau dibuat bergantian itu yang tidak bisa akhirnya. Oke. Tapi asalkan emailnya dalam HP itu bisa diganti yang lain, ya, atau membuat akun lain kan bisa. Satu HP banyak akun email bisa, itu masih tetap bisa dipakai, bisa dipakai untuk mengisi lebih dari 2 kali, asalkan emailnya berbeda. Sudah saya coba tadi pakai emailnya teman, ya, ternyata masih bisa. Tapi kalau pakai email saya sendiri, tadi saya sudah mengisi, mau saya coba lagi, tidak bisa muncul keterangan Anda sudah melakukan atau sudah mengisi, ya, silakan hubungi pembuat formulir ini, gitu katanya kalau nggak salah. Oke. Itu Bapak Ibu. Oke. Tambahannya sedikit. Oke, terima kasih Pak Pras. Saya kembalikan ke saya untuk presenternya. Bapak Ibu, memang ini penting. Kenapa kok saya sampaikan? Karena awal untuk membuat akun webback itu harus tahu dulu fiturnya. Jadi
Syaikun Nurjan mau di off-kan dulu kameranya, Pak. Saya tidak bisa meng-off-kan. Karena saya mau screen window soalnya. Aseh kameranya di off-kan. Oke, makasih, Pak. Terus Bapak Ibu, ini saya lanjut ya. Di partisipan ini kalau selain klik kanan bisa pakai change rule, Bu. Asalnya jenengan harus jadi host. Terus di meeting ini ada bisa start recording, ada bundaran ini atau recorder setting. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah kalau Bapak Ibu mau membuat room nanti atau mau memberikan room, kan pasti ada link dan room number. Datanya dari ini. Nah ini, kalau yang kita klik, ini linknya. Kalau ini kita berikan kepada teman, ketika langsung klik link ini maka langsung masuk ke room kita. Atau ini room numbernya. Nah ini room numbernya. Jadi kalau jenengan mau membuat room, maka ini room numbernya yang diberikan. Oke, paham Bapak Ibu ya untuk tampilannya sebelum kita mau membuat room Webex. Untuk tampilan, oke. Sekarang saya akan share screen. Saya tutup dulu. Kita mulai untuk membuat room Webex. Oke, muncul Bapak Ibu nggih? Oke. Langkah pertama Bapak Ibu adalah ketik webex.com. Webex.com. Di browser. Kalau sudah, di sini ada pilihan host, join, sign in, start for free. Bapak Ibu kalau jenengan sudah punya akunnya Webex, nanti tidak usah start for free lagi, tapi pilih sebagai host. Nanti akan saya jelaskan. Karena sekarang kita mau buat akun baru, maka pilih start for free. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan email kita. Apa email kita? Email kita yang saat ini aktif. Misalkan saya emailnya apa ini? Saya sendiri tidak hafal email saya. Zahra. Bentar. Kebun email lali wis. Oh iya. Insya ini. Kita kirim aja email. Nah, sudah langsung. Kalau ini kebetulan email saya langsung buka ya. Nah, ini sudah ada. Kalau misalkan ada klik langsung klik link di sini. Ada tulisan Webex atau Cisco, klik aja linknya. Kebetulan saya sudah buka langsung otomatis. Ini pilih aja. Dari mana kita? Indonesia ya. Terus first name kita, misalkan saya buat roomnya saya, Sochief Prasetya. Ini room saya namanya. Kalau SMP, misalkan SMP 3 Pasirian ya, room SMP 3 Pasirian, misalnya seperti itu. Pilih continue. Siap. Nah, ini sambil proses. Ini biasanya tergantung jaringan Bapak Ibu ya. Your new account is ready. Biasa we send your email. Kita akan mengirim email. Nah, ini ada email dari Cisco. Kita klik Bapak Ibu. Create password. Ini membuat password kita. Nah, passwordnya Bapak Ibu harus terdiri dari 8 karakter. Harus terdiri dari paling sedikit huruf huruf yang terdiri dari campuran huruf besar, huruf kecil. Misalkan saya buat passwordnya ini. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu. Loh, ini sudah hijau. Oh, berarti kurang angka. Berarti kita kasih tambah angka. Sampai warnanya hijau semua. Saya ulang lagi ya pembuatan nanti. Nah, sampai hijau semua. Passwordnya diulang aja, di copy, taruh sini. Oh, enggak boleh, ketik lagi.
continue. Nah, sudah, room kita sudah siap. Berarti kita cuma tinggal start meeting. Kalau kita membuat schedule, ini di schedule, diklik. Klik schedule bawah, akan ada rapat tanggal berapa. Buat schedule-nya seperti ini. Misalkan saya buat schedule. Nah, meeting topiknya apa? Misalkan topiknya pembahasan raport kelas 7 dan 8. Ini kalau kita membuat schedule ya, passwordnya harus terdiri dari 4 karakter. Misalkan biasanya passwordnya itu kalau yang diumum itu 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya gitu. Waktunya kapan? Nah, waktunya ini tanggal kapan, ini bisa disetting. Durasinya berapa lama, attendinya siapa, dan sebagainya. Baru start. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau buat schedule, langsung home, kita bisa langsung start meeting aja sudah. Start meeting. Nah, ini nunggu sudah, room kita akan terbentuk. Nah, ini saya buat start meeting. Klik. Nah, ini start meeting saya. Saya punya room baru ini. Nah, tinggal memberikan inilah linknya, berikan kepada teman-teman, atau ini room numbernya. Sudah selesai. Itulah cara pembuatan dari akun Webex Room. Kalau mau end meeting ini aja. Gitu, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan, mungkin ada yang tidak paham atau masih bingung. Oh iya, bagaimana kalau buka? Halo? Halo. Oke, bagaimana kalau kita mau buka awal nggih? Jadi sebagai host. Jadi caranya gini Bapak Ibu ya, kalau kita mau buka room. Webek.com. Kita mau buka room, kita sudah punya roomnya, kita mau buka, tinggal pilih host Bapak Ibu. Host. Klik hostnya. Alamat email kita apa? Tadi saya buat alamat email yang kita gunakan untuk room ini. Lalu next. Passwordnya apa? Password room loh ya Bapak Ibu. Password room yang tadi kita buat, yang panjangnya 8 karakter. Next. Oh, enggak mau. Satu, dua, tiga. Baru sebentar sudah lupa passwordnya. Iya. Harus ada yang huruf besar itu. Iya, sebentar. Astagfirullah, saya baru lupa ini. Baru buat. Terlalu panjang itu sih, Pak. Sudah kena airnya. Jadi makanya kadang-kadang itu karena saya terlalu banyak email, Bu, terlalu banyak password. Ya sudah, tinggal start meeting aja seperti tadi. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Pak Sohib. Nggih. Kalau pengalaman saya yang buat itu, saya tidak menggunakan email saya, tapi menggunakan email sementara yang ada di, kita bisa buat di apa, di temmail.org seperti itu. Mungkin panjenengan juga, sehingga apa, sehingga kita bisa punya email, cuma email itu harus kita simpan. Email sementara itu, bahasanya email sementara. Emailnya yang menentukan dari sistem itu sendiri. Oke. Itu Bapak Ibu ya perlu dipahami bahwa Webex Free ini, setahu saya setiap akun Webex Free itu hanya berlaku untuk 1 bulan.
Dan email yang sudah pernah digunakan untuk membuat akun Webex free itu tidak bisa digunakan kembali. Sehingga kenapa kalau saya banyak email itu, ya karena saya kadang-kadang karena saya menjadi koordinator LP2IBS sebelum diberi roomnya PSMK. Sehingga saya mesti tiap bulan membuat room baru. Jadi membuat room baru. Akhirnya saya sampai punya 8 email kadang-kadang. Jadi mungkin itu berlakunya 1 bulan. Tapi tidak tahu lagi kemarin ada teman yang sudah mengatakan bahwa kebijakan virus corona ini akhirnya kok walaupun lebih dari 1 bulan kok bisa digunakan akun itu. Jadi itu Bapak Ibu. Terus akun apakah harus Gmail atau Ymail? Seingat saya yang paling mudah itu Gmail. Kalau Ymail mungkin bisa. Cuma tinggal login aja dari akun yang masuk kok. Sebenarnya akun apapun, email apapun boleh, entah itu Google Mail, Ymail dan lain-lain. Yang penting email itu bisa digunakan. Itu aja, mungkin ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu untuk pembuatan akun. Atau bingung atau masih mau pengen nyoba? Bingung. Sebenarnya gampang kok Bapak Ibu, tinggal actionnya untuk mencoba. Mencobanya nanti bisa di rumah, bisa di yang penting ada video rekamannya sehingga caranya aman. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan untuk pembuatan akun? Seingat saya sederhana sekali sih. Sehingga kepala sekolah bisa membuat masing-masing akun. Tadi itu Pak Sohib ya? Bisa Pak, walaupun email apapun bisa Pak. Yang penting pemberitahuan dari Gmail, dari Webex itu bisa diverifikasi di akun yang bersangkutan. Untuk membuat password itu aja sudah. Walaupun email dari apapun boleh. Tapi kalau email Webex free itu biasanya berlaku cuma 1 bulan Pak. Biasanya. Jadi kalau lebih dari 1 bulan kita harus buat email baru. Dan jangan gunakan email yang biasa digunakan dalam rapat dinas dan hal-hal penting Bapak Ibu ya. Tetap gunakan email baru saja biar aman gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu sekali pakai lah gitu loh. Makanya saya menggunakan email alternatif itu Pak, yang sudah sistem itu. Monggo bisa diikuti lah untuk membuat email alternatif. Maka Bapak Ibu ada yang ditanyakan mungkin. Intinya ayolah Bapak Ibu belajar, kita bersama membuat room. Jenengan sudah bisa mengoperasikan, langsung aja nanti sekali-sekali rapat dengan gurunya. Terus gurunya diajari untuk membuat room. Sehingga nun sewu saya di SMP 2 Padang itu setiap daring online ini selalu pakai Webex Bapak Ibu. Jadi anak-anak mengoperasikan dengan HP-nya melihat. Terus saya menjelaskannya, akhirnya paham. Kadang-kadang ada Bapak Ibu guru yang cuma memberi soal tanpa ada tutorialnya, tanpa ada penjelasannya. Apalagi kalau matematika seperti saya ini kalau tidak dijelaskan juga nggak bisa anak-anak. Sehingga saya aplikasinya main Webex kan dengan anak-anak. Ya alhamdulillah kok mereka paham. Ini mungkin bisa jadi solusi alternatif. Jadi tidak harus melulu soal tanpa ada tutorial. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang kendala atau yang ditanyakan? Sementara cukup Pak. Sekolah kami juga sudah punya alamat. Beberapa hari lagi juga akan kalau bisa diupayakan tiap guru punya Bu. Dengan Webex. Oh iya. Oke. Jadi tidak untuk guru dengan siswa ya? Iya, jadi guru dengan siswanya. Menurut saya sih seperti itu. Iya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih ada pertanyaan? Terus kadang-kadang gini Bapak Ibu, mungkin ada yang bingung bagaimana ada aplikasi untuk merekam layar. Nah, jadi seperti saya ini kan HP saya rekam. Layar HP saya rekam, seperti jenengan dengan muridnya juga direkam, diupload di YouTube. Kadang-kadang ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran, sehingga kalau melihat rekaman itu anak-anak bisa seperti ini gitu. Kalau tidak ada rekaman maka akan kesulitan nanti Bapak Ibu. Jadi rekamannya kalau saya itu menggunakan Fastune Bapak Ibu ya. Fastune itu seperti ini, Bapak Ibu bisa download. Nah, Fastune itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika diklik